Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 edisi Kamis 2 Juni 2022. Komisi 2 DPR RI berharap seiring dengan relaksasi pandemi COVID-19 menjadi endemi, Kementerian Sekretariat Negara bisa mengoptimalkan penyerapan anggaran kerja di tahun 2022 ini, sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara. Komisi 2 DPR RI menyoroti realisasi penerimaan negara bukan pajak Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 2022 yang masih jauh dari target. Anggota Komisi 2 DPR RI, Aminur Rohman, menyayangkan masih minimnya penerimaan negara bukan pajak Kemensesnek tahun 2022 yang baru mencapai 100 miliar lebih atau baru setara 25%. Aminur Rohman meminta Kemensesnek meningkatkan kinerja agar realisasi PNBP tahun 2022 dapat mencapai target. Oleh karena itu, saya berharap dari rapat dengar pendapat hari ini, Menteri Sekretaris Negara dan jajaran terkait itu bisa memaksimalkan sektor penerimaan negara ini menjadi bagian yang signifikan. Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI, Dian Istiqomah. Menurut Dian, rendahnya target PNBP Kemensesnek tahun 2022 disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19. Kalau menurut saya garis bawahi ada beberapa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Pemanfaatan sumber daya alam yang sudah ada ini kan sudah mulai berkembang lagi. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini. Jadi kalau kita akan menaikkan pajak, ini kan kasihan juga. Semua sedang lagi bergerak nih. Pengusaha juga kan mulai bernafas kembali. Terus dari faktor pajak, contoh aja sekarang kayak di Taman Mini, kita kan sudah mulai berkembang lagi. Komisi 2 berharap seiring dengan relaksasi pandemi COVID-19 menjadi endemi, Kementerian Sekretariat Negara bisa mengoptimalkan penyerapan anggaran kerja tahun 2022. Oki Zulindra dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Seluruh kementerian termasuk Kemendes PDTT didorong agar bisa melaksanakan fakta integritas terkait dengan wilayah bebas korupsi. Oleh karena itu, Komisi 5 DPR RI meminta Kemendes PDTT bisa bekerja lebih baik lagi dalam menggunakan anggaran yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat di Komisi 5 DPR RI dengan Eselon 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT, Komisi 5 DPR RI akan menindaklanjuti rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga atau RKAKL dan rencana kerja pemerintah atau RKP. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, mengatakan laporan pendahuluan RKAKL dan RKP yang disampaikan oleh Eselon 1 Kemendes PDTT hari ini akan diserahkan kepada Badan Anggaran. Sejauh ini, Komisi 5 menilai serapan anggaran Kemendes PDTT tidak ada hambatan. Kami belum mendapatkan laporan secara utuh ya. Yang kita sudah dapatkan tadi baru rangkaian temuan BPK itu ada sekian banyak, kemudian yang sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal melalui Kemendes melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi ada sejumlah sekian ya. Namun yang kami sampaikan tentu tidak lanjut itu belum selesai. Jadi Komisi 5 kita sampaikan juga dengan Irjen bahwa seluruh hasil temuan BPK itu wajib untuk diselesaikan. Ini akan kami tindak lanjuti di rapat-rapat yang akan datang. Selalu jauh mana temuan BPK itu sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Yang kelihatan aja dulu ya, kita itu selesaikan ya. Komisi 5 DPR RI berharap seluruh kementerian termasuk Kemendes PDTT bisa melaksanakan fakta integritas terkait dengan wilayah bebas korupsi di lingkungan kerja masing-masing. Oleh karena itu, Komisi 5 DPR RI mendorong Kemendes PDTT bisa bekerja lebih baik dalam menggunakan anggaran yang transparan dan akuntabel. Feby dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan.
Masih membahas soal anggaran, meskipun anggaran turun signifikan, Komisi 10 DPR RI ingin performa Kementerian Pariwisata dan tentunya ekonomi kreatif tidak menurun serta mendorong agar ada peningkatan kualitas program dengan lebih baik. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meningkatkan program-program pariwisata dan ekonomi kreatif, walaupun mengalami penurunan anggaran. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun anggaran 2023, pagu indikatif Kemenparekraf sebesar 3,3 triliun rupiah. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menuturkan, jika pagu indikatif tersebut dibandingkan dengan alokasi anggaran definitif tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 500 miliar rupiah. Saiful Huda juga membaca arah dan perhatian pemerintah terhadap sektor pariwisata masih menekan kepada pemulihan, di mana dalam bahan paparan disebutkan bahwa tahun 2022 hingga 2023 merupakan tahap percepatan pemulihan dan pengembangan produktivitas. Kemenparekraf Bapak RI juga bicara tentang pemulihan, memiliki program strategis. Tentu tadi catatannya anggarannya mengalami penurunan signifikan. Terkait dengan ini kami juga ingin mendapatkan penjelasan bagaimana supaya performanya tidak turun tapi dengan anggaran yang terbatas. Tapi semua semangat dalam rangka pemulihan sektor ekonomi dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa berjalan dengan baik. Terlebih-lebih program strategisnya bisa berjalan dengan maksimal. Saiful Huda menambahkan, pembahasan pagu indikatif tersebut akan menjadi dasar dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan RKAKL pada RAPBN tahun 2023 setelah dibacakannya nota keuangan pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 mendatang. Fitian dan Dodi TVR Parlemen melaporkan. Ibadah haji sebentar lagi dan pemerintah pun tengah mempersiapkan dengan seksama. Termasuk menghimpun masukan dari DPR RI dan laporannya saat lagi tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17, pemerintah telah menetapkan jadwal perjalanan calon jemaah haji gelombang pertama yang akan dimulai pada tanggal 4 Juni 2022. Berbagai persiapan terkait adanya penyesuaian pemberlakuan new normal oleh pemerintah Arab Saudi terus diupayakan demi kelancaran penyelenggaraan teknis ibadah haji tahun 2022. Dan pemirsa, berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 sudah semakin dekat. Berbagai persiapan terkait adanya penyesuaian pemberlakuan new normal oleh pemerintah Arab Saudi terus diupayakan demi kelancaran penyelenggaraan teknis ibadah haji tahun 2022. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadzili mendorong dan mendesak Kementerian Agama untuk segera menyelesaikan berbagai persiapan teknis penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, dibutuhkan persiapan ekstra akibat dari penundaan kegiatan ibadah haji selama 2 tahun terakhir, khususnya persiapan dari sisi tenaga medis dan petugas penanganan jamaah haji. Komisi 8 juga sudah meninjau langsung ke Arab Saudi untuk memastikan persiapan tersebut. Dengan upaya ini, ia berharap nantinya pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan baik dan lancar. Berbagai persiapan harus dilakukan, salah satunya adalah kembali diingatkan tentang manasik hajinya, pembinaan terhadap manasik haji. Yang kedua, persiapan terkait dengan pembinaan di dalam negeri, seperti misalnya kesiapan dari asrama haji di setiap embarkasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan tentu yang paling penting juga persiapan pelayanan di luar negeri, dari mulai pemondokan, akomodasi, catering, hingga persiapan-persiapan teknis yang lainnya di Al-Muzna atau Arafah, Mina, dan Muzdalifah yang harus disiapkan dari mulai sekarang. Dan kami sendiri, Komisi 8 telah melakukan pengecekan ke Arab Saudi, terutama dalam konteks persiapan layanan kesehatan. Ya. Pemerintah telah menetapkan jadwal perjalanan calon haji gelombang pertama yang akan dimulai pada tanggal 4 Juni 2022. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti meminta pemerintah harus memenuhi aspek penyelenggaraan ibadah haji yang terdiri dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah. Namun untuk pemberangkatan jamaahnya ini masih perlu lagi ada manasik yang harus dilakukan oleh Kemenak di masing-masing kabupaten. Ini harus agar supaya para jamaah dalam melaksanakan ibadah haji besok itu kesiapannya paripurna gitu. Belum lama ini, Komisi 8 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja bersama dengan Menteri Agama sekaligus RDP dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji untuk membahas progres persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Jumlah jamaah haji tahun ini lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, yaitu sebanyak 100.051 jamaah. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyatakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini merupakan hal yang krusial untuk menentukan penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya. Tugas penyelenggara ibadah haji tahun ini cukup berat dan sangat menentukan penyelenggaraan ibadah haji dikarenakan membawa misi bangsa Indonesia. Setelah 2 tahun berturut-turut Indonesia tidak memberangkatkan calon jemaah haji, maka tahun ini merupakan tahun krusial serta menjadi tonggak keberhasilan kita untuk meyakinkan kepada negara-negara lain, terutama kepada pemerintah Arab Saudi, bahwa Indonesia mampu dan berhasil dalam membina, melayani, dan melindungi para jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sehingga keberhasilan kita pada tahun ini
akan sangat menentukan terhadap penyelenggaraan haji ibadah haji tahun-tahun yang akan mendatang. Komisi 8 DPR RI menyetujui usul tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus 2022 yang diajukan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut mengajukan tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah karena menyesuaikan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menerapkan sistem paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi akan ada wawancara langsung dengan anggota DPR RI soal rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi hanya di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 17 dan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan juga perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, berikut wawancara langsung dari rekan kami Alfat Rizky dengan Niko Siahaan, anggota Komisi 1 DPR RI. Diskusi forum legislasi terkait dengan RUU PDP. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, yaitu Bapak Niko Siahaan, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, Bapak Niko, sebenarnya Pak, untuk saat ini, untuk era sekarang saat ini Pak, itu sebenarnya urgensi dari RUU PDP itu seperti apa Pak? Oke, baik. Kalau kita bicara mengenai pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah satu, ini melindungi hak warga negara seperti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri digital. Industri yang terjadi sekarang yang dalam digital, kalau perlindungan data terpenuhi, itu masyarakat menjadi lebih percaya lagi sehingga industri digital akan berjalan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini adalah pengaturan mengenai pergerakan data antar negara, ya. Ini kita artinya ini bagian dari internationalism kita.
negara-negara tersebut sudah menganut perlindungan data pribadi dan kemudian sudah mempunyai undang-undangnya, mereka menghargai data-data tersebut dan mau bertransaksi istilahnya ya, atau bekerja sama atau melakukan transfer data antar negara dengan negara-negara juga yang melindungi data pribadi masyarakatnya. Nah, ini juga perlu karena kita adalah negara yang masih belum. Jadi gimana kita mau bertransaksi dengan atau melakukan transaksi atau melakukan transfer data antar negara kalau kita tidak adequate namanya gitu, tidak punya aturan hukum yang sama kuat dengan negara tujuan kita. Itu adalah beberapa alasan kenapa kita harus segera menyelesaikan atau urgensi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pak, terkait tadi Bapak juga membahas terkait dengan Indonesia sebagai tuan rumah G20 dan pada agenda tersebut juga membahas terkait transfer data tersebut, ya, Pak. Betul. Nah, sampai saat ini sebenarnya progresnya RUU PDP ini sudah sampai mana, Pak? Ya, kami akan segera duduk karena kemarin waktu mau kita dalami perwakilan pemerintah dalam hal ini Pak Menteri Menkominfo masih ada di Davos. Kita menunggu. Dia sudah pulang, harapannya kita bisa duduk lagi dan diskusi mengenai badan apa. Sekali lagi nggak bisa berdiri satu di ujung kanan, satu di ujung kiri. Yang satu maunya hanya di bawah Kominfo, yang satu kita hanya maunya badan independen. Kita bisa ketemu di tengah dan berharap ada turun tangan Pak Presiden untuk menentukan. Karena ini G20 sudah di depan mata, kemudian aturan prolegnas juga sudah ada di depan mata. Jadi kalau tidak selesai Juni ini, kita harus mulai lagi dari nol. Kalau kita mulai dari nol, saya nggak yakin itu akan selesai pada waktunya sebelum G20. Berarti targetnya Juni besok, targetnya Pak? Targetnya harus selesai Juni besok. Baik, Pak. Gitu. Terakhir dari saya, Pak, harapan dari nanti jika memang RUU PDP ini disahkan untuk masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Beberapa perwakilan dari industri dan komunitas itu sudah bicara secara bersama-sama dengan kita bahwa mereka berharap sekali dan tetapi di sisi lain mereka juga berharap bahwa pasal-pasalnya itu pun tetap berpihak ke beberapa isu ya seperti isu UMKM ya, jangan sampai nanti undang-undang ini menghambat pergerakan UMKM di Indonesia dan kemudian unsur personal. Jadi kalaupun nanti ada misalnya aturan yang mengatur tidak spesifik mengatur terhadap otoriter atau orang yang menjadi operatornya gitu ya. Jadi ntar orang nggak ada yang mau jadi operator kalau nanti hanya dia yang dikenakan sanksi nanti ya kan, nanti kalau bocor sedikit dia yang penjara atau dia yang dikena sanksi administrasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin dibicarakan oleh industri supaya ini cepat selesai dan kalau selesai mereka juga senang. Nah, karena bisa melakukan transaksi atau transfer data antar negara seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lainnya gitu. Terima kasih Bapak Niko Siahaan atas waktunya. Sekian pemirsa laporan dari saya langsung dari Media Center DPR RI. Terima kasih telah menyaksikan TVR Parlemen. Sampai jumpa. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI usai jeda berikut ini. Dan tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak bersama pemirsa apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama dengan rekan kami, Suki Abdul. Selamat sore, terima kasih rekan Anggun Oktarini, pemirsa TVR Parlemen. Apa kabar hari ini, Kamis 2 Juni 2022? Mari kita bahas apa saja nih yang menjadi headline media online pada sore hari ini. Kali ini berita yang pertama kita bahas ini mengenai anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania yang mengusulkan kolaborasi Indonesia dengan anggota OKI terkait dengan biaya haji. Nah, ini anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia agar berkolaborasi dengan sejumlah negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Kolaborasi ini dilakukan untuk dapat menghadapi kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait harga biaya haji. Dan ini kalau misalnya Anda bisa saksikan di layar kaca televisi Anda di sejumlah media, ini Ina menilai karena saat ini tidak ada nilai tawar dan juga nota keberatan dari Indonesia ketika pemerintah Arab Saudi memberikan kenaikan biaya haji dari harga yang sudah disepakati sebelumnya. Ina berharap ada kolaborasi kuat antara negara-negara anggota OKI untuk bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, terutama ini untuk mencegah adanya kenaikan biaya yang tiba-tiba terjadi. Ini OKI merupakan organisasi Islam yang beranggotakan 57 negara. Tujuan dibentuknya OKI ini adalah untuk memperkuat dan juga meningkatkan solidaritas antar negara-negara Islam. Sebelumnya, Kementerian Agama menyampaikan Kerajaan Arab Saudi ini pada musim haji tahun ini memberlakukan kebijakan untuk menaikkan harga paket layanan masyair, baik Arafah, Musdalifah, dan juga Mina atau Ar-Muzna. Kebijakan ini berdampak terhadap adanya penambahan biaya bagi jemaah haji Indonesia, yang jika dihitung ini nilainya mencapai 1,5 triliun rupiah. Jadi yang sebelumnya sudah disepakati, kenaikan biaya haji juga mencapai totalnya 81,7 juta rupiah untuk satu orang jamaahnya. Bisa kita beralih ke informasi selanjutnya nih. Selanjutnya yang juga menjadi headline di media online adalah aturan hak cuti melahirkan dalam rancangan undang-undang KIA. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda dari sejumlah informasi. Ini Badan Legislasi DPR RI baru saja menggelar rapat harmonisasi rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak atau rancangan undang-undang KIA. Pada rapat tersebut dibahas sejumlah pasal yang terindikasi akan memiliki singgungan dengan aturan yang telah ada. Salah satunya terkait dengan hak cuti melahirkan. Pada pasal 5 ayat 2 dalam rancangan undang-undang KIA ini berbunyi terkait dengan bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan serta adanya masa istirahat bagi ibu yang mengalami keguguran. Pendapat disampaikan anggota Balik DPR RI Saniatul Latifah mendukung atas aturan hak cuti selama 6 bulan ini bagi ibu bekerja yang melahirkan karena dapat mengakomodasi kebutuhan ASI eksklusif pada bayi. Namun anggota Balik DPR RI lainnya Sondang Tiar, Deborah Tampubola mengingatkan perlunya ada telaah lebih lanjut apakah pasal-pasal yang ada di dalam rancangan undang-undang ini bersinggungan ataupun juga bertentangan dengan undang-undang lainnya. Rancangan undang-undang KIA yang telah dirancang sejak 17 Desember 2019 ini telah masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Yang selanjutnya akan segera dibahas dan juga ditetapkan sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR. Gimana? Setuju 6 bulan untuk hak cuti bagi ibu yang baru saja melahirkan? Itu tadi headline media online pada hari ini mengenai anggota Komisi 8 DPR RI mengusulkan kolaborasi Indonesia dengan anggota OKI terkait biaya haji, juga tentang aturan hak cuti melahirkan dalam rancangan undang-undang KIA. Kita kembali ke rekan Anggun yuk. Terima kasih rekan Suki Abdul yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan kepada Anda, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada saat ini. Dan saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.